Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat bertemu kembali di channel Warung Inovasi bersama saya, Dasita Juju. Berawal dari sebuah kasus yang saya pikir sangat ironis. Di antaranya sering terjadi masyarakat merasa kesulitan air di musim hujan. Kasus tersebut berulang-ulang, terkadang menjadi perdebatan sengit, saling menyalahkan, dan biasanya berakhir dengan kalimat, "Alam sudah tidak bersahabat dengan kita," atau menyalahkan penebangan pohon. Mohon maaf, hal tersebut saya sampaikan bukan untuk saling menyalahkan. Dan kasus tersebut bukan hanya terjadi di kota saya sendiri. Saya yakin di kota-kota lainnya, wilayah lainnya memiliki kasus yang sama. Hal tersebut terjadi mungkin karena pengetahuan sebagian besar masyarakat kita tentang air relatif kurang. Padahal air merupakan salah satu harta kekayaan kita yang besar. Untuk itu, pada video ini akan menjelaskan akar permasalahan dari kasus tadi. Dan yang kedua, menjelaskan seluk-beluk air yang saya anggap perlu diketahui oleh masyarakat. Untuk mempermudah menyampaikan permasalahan dan untuk mempermudah menentukan solusi, saya menggunakan alat bantu gambar. Untuk itu, saya mohon teman-teman dapat mengikuti sampai tuntas. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti. Teman-teman, ini menggambarkan sirkulasi air yang berlaku di planet bumi ini, di mana sebagian air di lautan maupun daratan akan menguap oleh panas bumi dan panas matahari. Kemudian membentuk awan dan akhirnya turun kembali membentuk air hujan. Proses ini disebut proses destilasi atau pemurnian air, sehingga air hujan adalah air murni. Pulau, benua, atau daratan seperti pada gambar ini adalah bagian luar dari planet bumi yang secara permanen tidak tertutup oleh air laut. Nah sekarang, jika tumbuhannya, pepohonannya, dan tanahnya kita angkat, yang kita lihat sekarang adalah cekungan. Cekungan berbagai ukuran, berbagai bentuk yang dibatasi oleh dinding cekungan yang kokoh dan kuat. Misalkan pulau daratan yang posisinya seperti ini, tanpa tanah, seperti terlihat pada gambar ini,
dan di pulau tersebut tidak pernah turun hujan, atau dalam waktu yang panjang tidak turun hujan, maka di wilayah tersebut tidak akan pernah ditemukan air. Artinya, sumber air di pulau tersebut hanya satu-satunya, yaitu air hujan. Nah, sekarang apabila di wilayah tersebut, di pulau tersebut turun hujan, maka air hujan tersebut akan mengisi cekungan-cekungan tersebut. Andai kata kita berada di pulau tersebut, mata kita, hati kita akan berkata betapa jernihnya, betapa bersihnya air hujan itu. Karena memang air hujan tadi sudah dikatakan sebagai air murni. Perlu diperjelas, perlu dipertegas bahwa air hujan adalah satu-satunya sumber air di pulau tersebut. Dan air hujan merupakan satu-satunya sumber air di pulau-pulau lainnya dan benua lainnya. Teman-teman, dinding daripada cekungan yang disebutkan tadi bisa terjadi adanya keretakan secara alami. Retakan bisa vertikal, bisa retakan horizontal. Retakan tersebut membentuk gang, membentuk lorong. Ada lorong yang bulat, ada lorong yang pipih, ada yang besar, ada yang kecil. Dan ujung lorong, ujung gang, ada yang berakhir di dasar lautan. Atau ujungnya berada di cekungan yang lainnya. Bahkan mungkin berujung di dekat rumah kita. Sekarang perhatikanlah sebuah cekungan yang kita beri nama G. Jika terjadi retakan pada dinding cekungan G, maka air yang berada pada cekungan G akan keluar dari cekungan. Air yang keluar dari cekungan tersebut diberi nama mata air. Jelas, sumber air yang ada di cekungan G jelas hanya air hujan. Perlu saya luruskan, sebutan untuk mata air sering diungkapkan oleh masyarakat, termasuk oleh saya sendiri, sebagai atau dengan sebutan sumber air. Karena pemberian nama yang sama, maka masyarakat bisa mengartikan salah. Seolah-olah pulau ini memiliki dua sumber. Yaitu yang pertama air hujan, yang kedua mata air. Nah, inilah pemahaman yang salah. Seolah-olah pulau ini memiliki dua sumber air, padahal yang sebenarnya hanya satu sumber, yaitu air hujan. Oleh karena itu, sebaiknya mata air jangan disebut sumber air. Ini akan menjadi salah paham, salah pengertian. Sekarang kita lanjutkan. Air dari mata air pada umumnya bergerak mengikuti gang, lorong,
atau celah menuju lautan. Air yang melalui gang di atas permukaan, celah di atas permukaan, disebut dengan air sungai. Air yang melalui lorong di bawah permukaan, misalkan di bawah dasar daripada cekungan, disebut dengan air artesis. Ketika cekungan itu berisi tanah, maka air hujan meresap ke dalam tanah, bercampur dengan tanah. Air hujan yang bercampur dengan tanah disebut air tanah. Kita tahu di dalam tanah terdapat mineral-mineral yang larut dengan air atau yang dapat larut dengan air. Larutnya mineral tersebut berpengaruh terhadap kualitas kelayakan air tanah jika ditinjau dari sisi kesehatan. Sekali lagi, larutnya mineral-mineral ke dalam air berpengaruh terhadap kualitas kelayakan air tanah kalau ditinjau dari sisi kesehatan. Sekarang jelas mengapa wilayah A, wilayah B, wilayah C pada ilustrasi ini tidak menggunakan air tanah yang berada di wilayahnya. Justru wilayah tersebut menggunakan dari mata air. Itulah kira-kira alasan mengapa A, B, dan C tidak menggunakan air tanah wilayahnya. Sekarang akan muncul pertanyaan, mengapa kualitas air yang keluar dari cekungan G atau wilayah G ternyata lebih baik? Padahal semua cekungan sumber airnya hanya dari air hujan. Hal ini saya jelaskan sebagai berikut. Kemungkinan pertama, sejak terbentuknya pulau yang ini, cekungan G ini memang tidak berisi tanah. Artinya kosong. Atau tanahnya hanya sedikit. Kemungkinan kedua, semula memang sama dengan wilayah yang lainnya berisi tanah. Setelah cekungan retak, akan keluar mata air. Dan keluar air tersebut terus-menerus. Mungkin dalam waktu puluhan tahun setelah retak. Atau mungkin ratusan tahun. Sehingga tanah di cekungan G ini akan habis. Sehingga yang tersisa adalah hanya air hujan saja tanpa tanah, sehingga tidak bercampur dengan tanah. Dan kemungkinan yang ketiga, memang tanah yang ada di wilayah G tidak mengandung mineral yang dapat larut dengan air, sehingga kualitas airnya lebih baik dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Sekarang kita kembali ke permasalahan di wilayah B yang sehari-hari memanfaatkan mata air yang keluar dari cekungan G.
Dan sekarang kita tahu bahwa cekungan G sumber airnya adalah air hujan. Ketika di cekungan G tidak turun hujan dan di cekungan B musim hujan, sebenarnya wilayah B sedang mendapatkan air yang jumlahnya lebih dari cukup. Dan air itu langsung dari sumbernya, yaitu air hujan. Sehingga masyarakat B sebenarnya cukup menyediakan tempat penampungan saja, selesai. Tidak akan mengatakan kesulitan air. Teman-teman, dari pemaparan video ini dapat digarisbawahi hal-hal sebagai berikut. Pertama, air hujan satu-satunya sumber air untuk daratan, pulau, maupun benua. Kedua, kualitas air hujan adalah air murni. Air hujan diciptakan salah satu di antaranya untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai surat Al-Furqan ayat 48-49. Ketiga, mata air jangan disebut sumber air karena akan bermakna lain. Seolah-olah daratan memiliki beberapa sumber air. Keempat, bila suatu wilayah hanya memiliki air tanah dengan kualitas kurang sesuai dengan kebutuhan dan hanya mengandalkan mata air dari wilayah lain, dengan bertambahnya penduduk akan mengundang rebutan air dan saling menyalahkan. Yang kelima, wilayah yang hanya memiliki air tanah dengan kualitas kurang sesuai dengan kebutuhan sebaiknya menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena di musim hujan, sebenarnya wilayah tersebut mendapatkan air langsung dari sumbernya, yaitu air hujan, dengan jumlah yang lebih dari cukup untuk sepanjang tahun. Yang keenam, jika masih ada keraguan tentang kualitas air hujan, teman-teman dapat kerjasama dengan pemerintah setempat untuk memeriksakan ke laboratorium setempat. Kita juga bisa mengkaitkan dengan surat Al-Furqan ayat 48 dan 49. Ketujuh, semakin banyak yang memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari, selain terpenuhinya kebutuhan air, insya Allah permasalahan banjir pun akan berkurang. Teman-teman, semua isi video ini adalah versi warung inovasi. Oleh karena itu,
masyarakat pasti membutuhkan komentar dari teman-teman lainnya. Agar masyarakat tidak penuh dengan keraguan untuk turut serta membantu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi, khususnya terkait dengan air. Dan yang terakhir, saran untuk pemerintah agar pengetahuan tentang air, manajemen air, mengolah air disisipkan dalam kurikulum pendidikan non-formal maupun formal, agar generasi penerus kita tidak kesulitan dengan masalah air dan banjir. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.